Halo dulur, gimana kabarnya? Masih semangat di bulan Ramadan ini? Nah, ini udah nyampe sepertiga bulan puasa ya. Semoga kita selalu semangat terus. Nah, kali ini aku mau bikin gabin untuk takjil berbuka puasa nanti gitu. Jadi, ini bahannya cukup gampang dan mudah sekali. Ada 2 wortel, kemudian aku pakai 1 daun bawang dan 2 kentang. Jadi aku mau bikin isinya pakai sayur-sayuran ini ya. Pertama, kentang ini akan aku kupas dulu. Nah, jadi sebelum melakukan memasak atau sebelum melakukan sesuatu, hendaknya kita bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Carry bismillah. Nah, habis itu ini wortel kita juga kupas juga seperti yang lain, seperti kentang tadi. Nah, kemudian masukkan juga ke dalam air, jadi biar enggak hitam kentangnya ya. Kalau wortelnya ikut-ikutan aja dimasukkan gitu loh. Nah, kalau udah kayak gini langsung aja kita iris kecil-kecil. Jadi kita iris atau kita potong kecil-kecil. Jadi ini tuh kayak mau bikin isinya risoles gitu loh ya. Nah, kalau udah dipotong kayak gini, taruh lagi di air lagi. Jadi aku tuh kalau ngiris kentang ya, suka aku taruh di air tuh supaya dia warnanya tetap putih bagus gitu. Tapi kalau misalkan nggak ditaruh di air, nanti tuh warnanya jadi agak kecoklatan gitu loh. Jadi aku agak nggak suka gitu loh. Nah, kalau udah kayak gitu, langsung ini wortel kita iris juga kecil-kecil. Nah, usahakan menggunakan pisau yang tajam ya, karena kalau pakai pisau yang ketul atau pisau yang tumpul, itu nanti akan menyusahkan diri kita sendiri dan membahayakan. Suaranya ntar tak tok nggak selesai ngirisnya ya. Jadi pisaunya yang tajam. Ini sewe menoleng ngirisi yo yu selak maghrib. Nggak apa-apa ya, sabar. Nah, kalau udah semuanya diiris-iris kecil-kecil, tapi emang butuh kesabaran ya guys ya. Kalau udah kayak gini, langsung kita sisihkan juga. Terus selanjutnya adalah kita akan potong-potong daun bawang tadi. Jadi kita kan tadi punya 1 buah daun bawang, kita akan cincang-cincang juga. Kalau misalkan nggak punya daun bawang gimana tante? Ya wis, kalau nggak punya ya nggak apa-apa, nggak dikasih daun bawang. Cuman biar lebih ada ijo-ijonya gitu sih. Lebih sedap juga kataku. Nah, kalau udah kayak gini langsung kita masak. Tapi kondisinya ini aku kebalik ya, kentang duluan yang masuk. Seharusnya wortel dulu yang masuk ya guys ya. Tapi nggak apa-apa, bukan bumbu liar namanya kalau tidak liar gitu loh. Jadi masak tuh yang penting enak. Nah, ini masuk garam sama masuk masako atau roiko juga nggak apa-apa. Kalau misalkan nggak punya roiko, kasih micin sedikit juga nggak apa-apa. Terserah sing enak sampean wis. Yang penting masak itu rasane enak. Nah, kemudian ini wortelnya masuk, harusnya wortel dulu baru kentang ya, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Yang penting matang, enak, bisa dimakan, menyenangkan keluarga gitu. Terus kita akan aduk-aduk sampai setengah matang dulu. Oke. Nek wis kayak gini icipin, kalau kurang asin tambahin garam. Tadi aku tambahin garam lagi, jadi kurang lebih garamnya itu 2 sendok teh ya. Kemudian aku kasih ini saus tiram 1 sendok makan. Kalau nggak punya saus tiram gimana? Ya beli. Kalau bisa saus tiram itu jangan di skip ya, karena yang bikin enak itu saus tiramnya. Kemudian ini kasih ijo-ijo tadi, daun bawang yang udah dicincang. Kemudian kita aduk-aduk juga. Nah, kalau dikasih daun bawang tuh ada ijo-ijonya gitu loh, enak. Jadi ngelihatnya tuh enak juga gitu. Kalau cuman merah sama kuning tok rasanya kok ya kurang lengkap. Habis itu tambahkan maizena, ini 2 sendok maizena yang udah dikasih air. Kemudian langsung aduk secara cepat. Nah, kalau ngaduknya kesuwen nanti dia menggumpal ya. Kalau ngaduknya kelamaan nanti dia menggumpal kayak gitu. Solusinya gimana sih kalau menggumpal kayak gini? Tambahkan aja air.
Nah, tambahkan air sedikit supaya dia tidak jadi menggumpal. Ya, supaya yang menggumpal-menggumpal tadi bisa terurai, nanti dia akan merata dengan sempurna dan dengan baik gitu. Jadi nggak usah panik, nggak usah ragu, nggak usah tercengang ya kalau menggumpal kayak gitu, tinggal tambahkan air aja dan masak di api kecil ya, jangan di api gede. Di api kecil dulu, pastikan dia sudah tidak ada yang menggumpal lagi, baru nanti besarkan api untuk menghilangkan airnya. Gitu. Kalau misalkan langsung pakai api besar hasilnya gimana? Nanti jadi bubur. Oke. Nah, kalau udah kayak gini kita aduk-aduk aja. Sebenarnya bikin kayak gini tuh gampang polo, gampang banget. Tapi jangan lupa tetap diicip-icipin. Kalau misalkan kurang asin tambah garam, tapi jangan sampai keasinan ya, nanti dikira pengen kawin. Jadi langsung kita masak dan selesai. Nah, kalau udah kayak gini kita siapkan gabinnya. Di sini aku pakai biskuit merek apa lupa ya aku. Aku pokoknya waktu itu belinya di salah satu toko yang selalu jejer itu loh ya. Nah, ini bentuknya kayak gini, kotak kayak gitu. Kemudian langsung aja diisi dengan isian yang endolita. Caranya ngisinya gimana? Cara ngisinya kita taruh 1 sendok atau 2 sendok, terserah selera Anda masing-masing ya. Kemudian kita rata-ratakan kayak gini. Kalau misalkan udah rata, langsung aja kita bikin di atasnya terus ditekan. Jadi langsung diletakkan di atasnya biskuit lagi, terus ditekan-tekan dan pastikan merekat dengan sempurna. Kalau mau lebih nempel lagi, habis kayak gini bisa dilapisin tepung ya. Dikasih lapisan tepung terigu yang udah dibumbuin, jadi kayak tempe goreng gitu loh. Ya, tapi kalau misalkan mau langsung simple aja kayak aku gini boleh, karena aku ini udah buru-buru mau adzan maghrib, jadi langsung wes gak usah pakai tepung teriguan, langsung tak goreng. Nah, di sini aku gorengnya pakai minyak yang agak banyak. Ya kalau misalkan minyak lagi mahal kayak sekarang nih ya, bikin kantong menjerit, pakai air fryer aja. Nek gak duwe air fryer, ya wis bismillah, wis tawakal wis lah. Sak senengmu wis lah. Nah, udah kayak gini, gorengnya sebentar aja, jangan lama-lama, karena dia itu sebenarnya hakikatnya sudah matang, cuman biar tambah lengket, tambah anget aja digoreng gitu loh ya. Nah, saran kalau misalkan mau dijual, lebih baik dilapisi dulu pakai tepung. Soalnya kalau nggak dilapisi tepung, nanti dia ada kemungkinan akan lepas. Jadi biar lebih mantap, biar nggak lepas, lapisin tepung terigu dengan bumbu. Gitu guys. Nah, kalau udah matang kayak gini, langsung diangkat, tiriskan, biar minyaknya itu turun ya. Jangan sampai kebanyakan makan minyak, kolesterol. Nah, kalau udah kayak gitu langsung dihentak-hentakan biar minyaknya netes-netes. Nah, ini karena udah mau maghrib, jadi langsung aja tak taruh di piring untuk takjil berbuka puasa hari ini. Hari ini aku nggak makan kurma dulu, takjilnya yang manis-manis di skip dulu, aku mau yang asin-asin. Kalau mau yang makan yang manis tinggal ngaca aja. Haha. Ya wis, gitu aja. Jangan lupa untuk di like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian supaya aku makin semangat lagi untuk bikin konten selanjutnya. Pokoknya ini rasanya enak pol. Silahkan di-recook, silahkan dinikmati ya resepnya. Bye-bye, sampai jumpa lagi.